pas maghrib gede kayak ada yang ngejar kita gitu loh, Bay. Pokoknya sosoknya gede banget, matanya merah, dia penuh bulu semua. Dan gue juga ngeliat langsung yang tadinya mau bilang istighfar, astagfirullahaladzim, langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di Story Mona ID. Kali ini narasumber gue teman lama gue. Betul. Siapa bro? Siapa ya? Namanya siapa? Masih inget gak sama gue? Ya, teman gue ini namanya Aisyah. Ya, halo. Dulu teman sekampus. Iya. Sekelas. Iya. Lu tukang tidur mulu ya. Udah lama ya nggak ketemu. 2017 ya. Iya benar 2017. 17. Pas ketemu udah punya anak. Alhamdulillah. Medsos mempertemukan lagi. Langsung tiba-tiba nge-DM Bayu. Karena gue masih ingat waktu lo di kampus sering cabut, jalan-jalan. Dari dulu udah tahu ya. Ini orang PA nih kata gue. Main mulu, makanya nggak lulus. Lu lulus. Oke. Gue dulu waktu pertama lu naik kan kemana itu yang lu bilang? Pertama kali naik gunung. Itu gue langsung ke Semeru. Aduh gaya banget ya. Dimana-mana kan yang deket dulu nih. Tapi kalau gue langsung yang jauh dulu baru yang deket. Pertama kali ke Semeru tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu ya. Mau tahu kisahnya? Kisahnya intro dulu. Sip. Ya, lu jelasin dari perjalanannya dulu aja deh. Perjalanan ke Semeru ya. Perkenalin diri dulu atuh. Oh iya. Tadi kenalin cuma gitu doang. Oh iya, silakan. Iya, kenalin gue Aisyah. Nama panggungnya Cuela. Nama panggung kalau teman-teman anak alam panggil gue banyaknya Jani kenalnya. Baru tahu gue. Iya. Gue asal Bogor. Terus apalagi ya? Udah itu aja ya. Kegiatan sekarang apa ya? Sekarang udah punya anak 1, Bay. Alhamdulillah punya suami, punya anak. Amin. Alhamdulillah lah udah jadi ibu-ibu ya. Ya udah. Terus berlanjut ke cerita nih. Cerita. Lo ceritain pengalaman lo yang di Semeru itu ya. Iya. Jadi pertama kali gue naik gunung itu ke Semeru. Awalnya gue emang sebelumnya suka sama alam. Itu pertama-tama tuh ke bukit-bukit dulu. Ke bukit-bukit dulu. Terus gue langsung ke Semeru. Dan lu mau tahu gue ke Semeru tuh bela-belain apa? Bela-belain gue resign kerja buat ke Semeru. 10 hari di Semeru. Terus kan kok kata orang gini, ih lu baru juga naik gunung kok langsung ke jauh, langsung ke Semeru, kenapa nggak ke Gede dulu, Salak dulu gitu yang deket. Enggak lah, udah kebetulan kan memang udah ada waktu, ada uang, ada temen juga itu waktu itu ikut open trip. Langsung hari ini gua resign terakhir, besoknya gua langsung berangkat ke Semeru. Berangkat ke Semeru, rombongan berapa banyak kan sih, ada 20 orang kan open trip. Di situ cewek cuma bertiga, gue sama 2 temen baru kenal juga di situ open trip. Terus udah gitu sama Semeru pertama treknya enak gitu ya. Awalnya nanjak itu naik maghrib, trekking maghrib sampai Ranukumbolo itu malam sekitar jam 10-an, jam 11-an. Karena nggak kelihatan kan, emang terobsesinya sama Ranukumbolo waktu itu kan. Terus lancar tuh untuk sampai Ranukumbolo, semuanya lancar walaupun trekking maghrib. Alhamdulillah semuanya mungkin masih semangat ya, masih fisik juga masih oke. Udah gitu pagi baru kan kelihatan sunset Ranukumbolo segala rupa. Masih normal aja sih di situ. Trekkingnya enak kan. Kalau Semeru dia gunung yang awalnya landai gitu kan, cuman trekkingnya dia tanahnya itu debu. Terus langsung naik tanjakan cinta segala rupa sampai ke Kalimati lah. Itu ngecamp semalam di Ranukumbolo sampai Kalimati. Pas mau muncak
ada yang satu udah up kan perjanjian ya. Kalau nggak muncak satu nggak muncak semua, sedangkan di situ ada yang satu kekeh pengen muncak, satu enggak. Kalau gue mengikut aja lah, mau muncak kayu enggak juga ya udah, apalagi kan gue baru banget pertama naik gunung, baru sampai Kalimati aja gue udah berasa bersyukur, alhamdulillah ini udah di atas 3000 mdpl lebih kan. Nah masih normal, masih lancar sama temen-temen, masih oke-oke aja, cerita segala rupa tentang di mana sih Ranukumbolo itu ada Arcopodo ya. Ada cerita mistis-mistis gitulah. Gue masih have fun aja gitu sampai berapa hari ya, yang awalnya itu semaksi cuma 2 hari 1 malam jadi 3 hari 1 malam di situ. Dicari-cari, ibu dievakuasi, ya udah enggak apa sih, enggak terlalu nimbulin banget kali ya di situ. Turun lah, suka pas turun ada kejadian tuh, turun di Ranukumbolo lagi dulu, stay dulu di Ranukumbolo. Nah turun juga kita maghrib, udah gitu yang seharusnya kita trekkingnya lewat jalur yang biasa, terus ada di situ satu temen yang udah pernah ke Semeru juga. Nih gue tahu nih lewat sini nih, kita lewat sini aja nih, ini nggak terlalu jauh, langsung sampai di bawah, kata dia. Ya gue ngikut aja dong, orang baru belum terlalu banyak pengalaman atau gimana kan. Itu kita lewatin jalur evakuasi warga yang dari Ranukumbolo dibelokin lewat Sabana Ayak-Ayak tuh. Terus akhirnya di situ trekking maghrib, di situ bikin 3 kelompok karena ada 1 orang yang cedera, cewek, harus ditandu dari atas itu udah ditandu dia. Sampai lewat Sabana Ayak-Ayak terus sampai maghrib kayak ada patilasan 2 di atas bukit, nggak tahu itu patilasan apa. Katanya sih pendaki juga yang meninggal di situ sih ceritanya. Sudah kan di situ coba buat ziarah dulu. Nggak jauh dari situ pas azan maghrib ada sesosok, wow, kata gue gini, gue baru pertama naik gunung udah kayak gini banget ya. Berhenti dulu kan, berhenti. Nah itu dia, gue kelompok pertama cuma 5 orang, sisanya ada 2 kelompok di belakang yang masih trekking juga. Pas maghrib gede, kayak ada yang ngejegat kita gitu loh, Bay. Pokoknya sosoknya gede banget, matanya merah, dia penuh bulu semua. Dan gue juga ngelihat langsung, yang tadinya mau bilang istighfar, astagfirullahaladzim, wa ilaha illallah, langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati gue itu cuma, tapi bacaan langsung udah diam, jangan bergerak apa-apa, diem ya, saya gitu. Ya udah diem. Nah itu si makhluk itu tuh yang gede banget itu, yang banyak bulunya itu kayak cuman mantau kita doang, cuman ngeliatin kita. Dan udah kayak gitu ada lumayan 1-2 menit lah kita dipantau sama dia. Akhirnya nggak tiba-tiba langsung dia langsung lari kan, samping kanan kiri itu semak-semak ya, set aja udah langsung kayak gitu. Udah tuh gue nangis di situ, mau pulang. Ya udah sih gitu aja. Tapi teman-teman lu pada ngeliat tuh? Ngeliat semuanya. Kita semuanya. Satu kelompok kan dibikin 3 kelompok karena kalau kita ngikutin yang di belakang itu yang ditandu kan lama. Akhirnya sekelompok sepet semuanya ngeliat, orang langsung pada diem dulu. Terus dari situ langsung buat trekking ke bawahnya kita semuanya diikat semua biar nyambung gitu, biar nggak ada yang kepisah. Sambil dengerin kayak surat-surat Al-Quran gitu. Dalam hati gue gini, gila nih pertama kali gue naik gunung udah dikasih kayak beginian kan. Tapi emang pasti ada aja cerita-cerita kayak gitu kan, memang yang nggak bisa terlepas lah sama hal-hal kayak gitu di gunung gitu. Nah temen lu yang ditandu itu? Tandu itu di belakang, dia mah enggak sempet nemuin. Yang temuin itu cuma kelompok 1 aja pas yang gue turun itu lewat situ. Ya mungkin memang salahnya kita enggak lewat jalur resmi ya, lewat jalur evakuasi, itu memang salahnya mungkin di situ. Nah pas yang lu nggak lewat jalur resmi itu tembusannya kemana? Tembusnya ada, dia langsung ke rumah warga gitu, bukan langsung ke base camp kan. Kalau lewat jalur resmi
turun langsung base camp ya. Kalau ini kita langsung di belakang rumah warga, langsung perkebunan warga gitu, tapi emang lebih cepet sih. Karena kan emang kita juga turun sore ke maghriban, nggak jauh, masih nggak jauh dari Ranukumbolo ke maghriban di situ. Pas banget maghrib. Memang kan katanya mitosnya kalau maghrib suka pada keluar gitu ya. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang itu makhluk namanya apa. Tapi sampai sekarang nggak bisa dilupain, soalnya kan itu kesan pertama baru naik gunung langsung dikasih oleh-oleh lah gitu. Tapi memang ada beberapa kejadian juga sih kalau buat hal yang mistis, ada beberapa yang nggak dilupain juga selain yang itu gitu. Nah, selain di Gunung Semeru nih, cerita yang unik deh. Gimana tuh? Unik ya, masih ke mistis sih. Mistis. Karena orang Bogor ya paham banget Gunung Salak ya, kayak gimana kan, kentalnya aura-aura, wow. Ada cerita juga sih di Gunung Salak, tapi waktu itu gue bukan naik gunung, cuman sekedar ngecamp. Jadi waktu itu pulang kerja jam 10 malam, karena emang kerja sip-sipan, pulang kerja jam 10. Terus udah gitu temen ada yang ngontek, lagi galau nih, cilah segala galau kata gue. Tahun berapa? Tahun 2015 kalau nggak salah. Iya 2015 yang itu, berarti sesudah gue ke Semeru ya. Lagi galau nih ngecamp yuk, nah dia langsung ngajakin, ya udah hayu, gue mah hayu aja kalau diajakin. Kebetulan waktu itu temen-temen anak-anak pendaki juga kayak emang lagi banyak yang free juga, diajakin ngedadak juga tinggal hayu. Terus gue ngajakin ada temen anak Cigombong 2 orang, ngecamp yuk, kemana? Udah kemana aja, OTW dulu, hayu kata dia. Janjian di mana? Di sini. Udah janjian berangkat datu ya. Kebetulan temen gue, jadi gue berangkat 2 cewek, 2 cowok berangkat. Nah yang satunya itu kata dia, udah kita ke Lembah Salak aja kata dia. Ngekemah di situ ada rumah saudaranya dia kayak pendopo gitu, tapi masih di bawah, masih di perkampungan gitu, tapi pendopo gitu. Ya udah hayu, sekitar jam 12-an sampai ke rumah saudaranya itu. Iya badai ke mana? Badai Ameng, cenah badai ngecamp ke Lembah Salak. Cenah gitu ya. Kita nggak langsung ke Lembah Salak dulu, masih di bawah kan. Ngobrol-ngobrol dulu sama bibinya sama pamannya itu. Gimana kabar, gini udah tuh ya. Terus di situ tuh ada anak kecil, si bapaknya itu tuh si mamangnya itu tuh punya anak kecil, bayi lagi sakit. Terus kan kata aku teh gini, ibu lagi sakit ya? Iya. Ibu aku seneng sama anak kecil kata aku teh gitu ya. Di rumah juga pokoknya senengnya sama anak kecil, emang anaknya tuh lucu banget, gue godain gitu ya. Nah pas gue ngomong gini, pas gue seneng banget sama anak kecil, nah si ibu sama si bapaknya itu aura mukanya tuh jadi beda gitu. Yang awalnya tuh kan dia ngizinin kita buat ngecamp, terus dia langsung bilang nggak usah ngecamp aja, di sini aja kata dia gitu ya. Ternyata si bapaknya itu, si mamangnya itu tuh dia memang orang yang udah bisa ngelihat yang gaib-gaib lah gitu. Terus udah kayak gitu, tapi kan kekeh kan, gue sama temen gue yang ceweknya, ayo udah kata dia. Itu pak cenah mau jadi cenah ke atas kaluhur cenah. Mun badai kaluhur mah mungkin abis subuh ulah ayeuna cenah. Pan abis subuh mah lain ngecamp atuh ngaran lagi kata aku teh gitu ya. Sunda ya, adanya di Bogor kan. Terus kita tuh kayak masih ditahan-tahan gitu sama si mamangnya itu. Sepertinya si mamang udah tahu bakal ada kejadian apa. Ditahan-tahan, pak bade mang bade berangkat, ingke ieu bea ke siapkeun heula kopina cenah gitu. Agak diulur-ulur sama dia, kayaknya emang ditunggu sampai habis subuh aja mungkin ya, soalnya kayaknya dia tuh udah tahu lah, bisa ngelihat juga. Nah udah kayak gitu akhirnya ya udahlah, karena gue sama temen gue ini udah jam 2 nih, mau jam berapa, ayo. Akhirnya kita paksa, udah ayo deh naik. Cuma si bapaknya, si mamangnya bilang ya udah hati-hati sana. Ya akhirnya jalan deh tuh trekking kan, agak ke atas nih mau sampai lokasi.
Terus tuh temen gue yang cewek badannya tuh bilang, ih kok badan gue pada berat, badan gue pada sakit nih, pada berat. Ah lu ada-ada aja mbak, karena dia orang Jawa kan. Ada-ada aja lu mbak, udah mau turun lagi? Nggak usah lanjutin aja kata dia. Kalau mau turun lagi ya udah nggak apa-apa. Terus kan kalau cowok mah ngikut aja deh, orang yang bawel cewek kan. Terus ya udah pas naik, udah naikin aja trekking, emang nggak terlalu jauh dari si pendopo itu ke atas. Pas mau sampai trekking, akhirnya pas temen gue itu udah sakit badan, udah badannya berat, nggak lama dia kesurupan. Kesurupannya mau tau gak apa? Kepo banget nih. Ya kan gue diceritain. Pengen diceritain. Kesurupannya itu kesurupan anak kecil. Anak kecilnya itu, pas anak kecilnya itu ternyata dia udah ngikutin dari si pendopo. Makanya pas si dia tuh, si anak kecilnya itu tuh sebenarnya pengen masukin ke gue. Karena pas di pendopo, anak kecil gue itu kan bilang ke yang lain kalau gue tuh seneng anak kecil, ya kan. Nah si anak kecil itu awalnya pengen masukin ke gue karena gue tuh yang seneng sama anak kecil. Akhirnya gue nggak bisa dimasukin, akhirnya dia masukin temen gue yang cewek itu. Masukin lah tuh ya, dari jam berapa? Dari jam 2 lewat tuh. Dari jam 2 lewat tuh anak kecil masuk kesurupan, teman gue kesurupan tuh, ngomongnya bahasa Sunda gitu cenah. Iya teh di mana cenah. Untungnya ada teman gue yang cowok tuh yang keponakannya si Mamang itu juga. Ternyata dia bisa ngobatin juga kan. Diajakin ngobrol dulu dah tuh teman gue yang kesurupan si anak kecil itu. Ih, gue masih merinding ya. Itu di mana cenah kata dia. Ih, pan orang teh milu jeung carek milu jeung si teteh. Si teteh nu mana? Gue langsung deg-degan. Eta si teteh nu eta cenah resep ka budak leutik, aku teh urang teh hayang milu. Ih atuh ulah cenah beda alam kata teman aku. Gue udah langsung deg-degan. Ih anjir, masa gue disukain sama setan sih, bahaya kata gue teh ya. Terus udah gitu itu di mana? Eta di pendopo pamit. Enggak, asalnya rumahnya di mana? Eta ternyata kita tuh pas trekking memang ngelewatin rumah kosong. Nah si anak kecil itu cerita, emangna mana teh kunaon cenah, ditanya ku temen aku teh gitu. Ini teh jadinya dia tuh korban digugurin sama si ibunya cenah. Digugurin di rumah yang kita lewatin itu. Ih gue masih merinding sih ya. Digugurin di rumah yang kita lewatin itu. Saya tuh waktu itu digugurin sama orang tua saya hidup di sini. Nah ternyata si janin yang digugurin itu tuh hidup sampai, tapi udah masuk beda alam ya, sampai di situ. Wah kata gue teh bahaya nih. Terus udah gitu dia masih ditanya-tanya sama temen gue. Orang teh teboga batur cenah hayang milu kasih teteh eta. Ih cak aku teh ulah atuh kata aku teh. Terus udah kayak gitu, ih nggak mau pokoknya hayang milu kasih teteh cenah. Ih naon kata aku teh gitunya. Terus udah gitu teh dibilangin tuh sama temen aku itu tuh si cowok, untungnya dia bisa ngobatin. Orang bacaan ayat kursinya, ulah entong cenah gitu. Ih mana sih keluar geus balik ka imah cenah. Nggak mau, orang mah hayang milu kasih teteh cenah. Tadi si teteh mah resep karena anak kecil, orang arek di urusan cenah, arek nuturkan ke si teteh. Dalam hati gua, ya bahaya nih kata gue teh, deg-degan aja gue kalau gue diikutin sama setan ya kan. Terus sampai diajakin ngobrol lagi sama teman gue, dari yang baik-baik sampai temen gue itu emosi, enggak seburu gerak keluar muntah mana orang kepret ya jong nggak mau cenah, pokoknya mah yang hayu teteh ngilu cenah gitu-gitu. Ih kan gue deg-degan ya, yang tadinya gue agak santai tiba-tiba dia tuh anak kecil ngedorong gue mulu. Ih kata, terus langsung dibilangin sama teman gue, dak, iya teh beda alam, karunya tuh kasih teteh, si teteh boga keluarga, boga kahirupa, boga pagawean, cenah. Pan ari maneh mah enggeus lah hidup di alam maneh, si teteh mah kajen hidup di alam, ulah memilu, ih embung, cenah. Pokoknya pengen ikut wae, cenah gitu. Enggeus, ayo, gua akhirnya di situ nangis dong, gua panik kalau beneran ngikut ke rumah gua gimana bahaya banget. Udah gitu sampai dari jam 2 sampai subuh tuh nggak mau keluar juga tuh anak kecil.
Dan akhirnya temen gue sampai ngakalin, tetap dibacain tetap dia nangis gitu, pokoknya nggak mau, tapi dibacain tetap nggak mau keluar. Akhirnya udah kan diem dulu, tetap sambil ngobrolin, narik gue mulu, hayu teteh no. Aduh gue bingung, kata gue ngapain ya. Pas udah subuh, pas azan subuh tuh, yang temen gue kesurupan itu nggak tahu kenapa dia pingsan. Pas pingsan, kata gue, ih mudah-mudahan nih keluar nih ya, kata dia. Terus kata teman gue, mudah-mudahan. Pas ajannya beres, tahu-tahu dia ada lagi. Langsung ketawa, kan gue tambah nangis. Terus akhirnya diituin lagi sama temen gue, udah dibacain, dibujuk-bujuk, udah keluar. Cina. Terus ya udah ada keluar, tapi cina ada syaratnya, cina gitu. Syaratnya naon? Coba lu bayangin subuh-subuh di gunung, yang itu cuacanya dingin banget, gue disuruh mandi sama tuh bocah subuh-subuh. Kata gue, no bener aja, boleh ada mau keluar tapi si tetehna kudu mandi jeung wudu heula cenah. Kata gue teh mandi di mana? Ini gue di gunung. Udah gitu teh. Tapi di situ kita memang belum sampai ke tempat tujuan, kayak masih agak di bawah tapi udah masuk gunung sih. Kan di gunung itu kan sampingnya biasanya suka ada paralon yang buat nyambungin air ke warga ya. Akhirnya di situ mau nggak mau tuh yang sambungan selangnya dicabut. Subuh-subuh gua mandi di situ, gua wudu tuh tanggesnya dia atau cina. Oh ya udah nuhun, gas aja dia keluar. Akhirnya udah subuh gitu, udah tuh teman gue udah langsung lemes aja gitu. Terus gimana mbak, mau jadi emang gue ada apaan, kata temen gue gitu. Udah deh nanti aja gue ceritain, males gue ngajak lu lagi, kata gue teh gitu ya. Kata, iya emang kenapa udah deh mau jadi ngecamp apa enggak? Ayo atuh ngecamp, kata temen gue. Ngecamp apa nih, lihat jam berapa, udah jam 5. Akhirnya jam 5 ya udah cuman diem aja di situ, pagi-pagi turun lagi. Akhirnya ya seperti itulah, itu kejadiannya di Gunung Salak, tapi masih di kakinya ya, belum sampai di atasnya. Itu paling lucu tapi nyeremin. Ya. Iya bener. Lucu tapi nyeremin. Itu tempat campnya tujuan lu kemana? Ya itu ke tempat campnya itu di Lembah Salak. Lembah itu Salak. Gue udah sampai, bukan hampir yang, mau sampai. Apa yang puncak yang manik ya? Puncak Salak 1. Kalau itu gue naik ke puncak Salak 1, adem ayem aja sih. Tapi nggak ada kejadian, tapi ada rasa takut juga. Pernah naik ke Salak 2 kali. Oke. Iya, oke. Cerita lu sampai sini nih? Sampai situ. Emang mau diceritain apa lagi? Ceritain hidup gue. Itu berat, wah. Thank you banget nih, Sa. Ya, cerita lu. Lucu ya. Gue yang ketawa mulu. Sebenarnya biar enak pembawaannya, Iya. biar gak horor-horor banget. Padahal mah takut. Iya, gue aja masih merinding ya kalau nyeritain itu. So emang kocak, gue maksudnya baru lah. Terus jadinya senjata makan tuan gara-gara gue ngucap itu. Jadi gue yang kesebut juga. Emang padahal gue nggak ngomongnya nggak kasar ya, ngomong baik tapi dapat getahnya juga. Ya pengalaman lah. Nisha, lo kasih pesan-pesan buat teman-teman yang di sono yang buat mau ngedaki gitu. Pesan-pesannya gunakan masker, jaga jarak. Iyalah benar, broadcast ya. Broadcast. Pesan-pesannya, kalau saran aku, kalau mau pengen trekking malam atau mau naik gunung atau mau camp, pertama isi perut dulu. Soalnya kadang-kadang kejadian kayak gitu kan di saat kondisi kita yang turun, sesuatu itu bisa masuk, entah masuk angin, entah masuk makhluk-makhluk lain gitu kan. Tapi kalau misal stamina kita sehat, pikiran kita tenang, perut kita keisi, insya Allah bakal baik-baik aja. Jaga Terus, etika juga ya. Iya, terus jaga penting. Etika juga. Jangan seucap begitu. Kudu banyakin bismillah. Gitu aja banyak sih berdoa, terus banyak berdoa, terus prepare juga semuanya dari temen yang mau
bareng sama kita trip gitu. Tanyain segala rupanya dari alat, dari fisik. Itu aja sih, biar enjoy lah. Jadi biar nggak ada sesuatu yang menegangkan terjadi. Oke. Iya. Thank you banget nih anaknya nih. Halo. Sini masuk sini. Sini Tete ikut sama Ama. Tuh, halo guys gitu. Oke, gua akhirin video ini. Next Alas. videonya buat Maaf. cerita-cerita anak-anak pendakian. Nih, sama Aisyah, Ya. dan gua Bayu di Story Munaidi. Dadah. Makasih.